mengenal Bapa. Loh, gimana dong? Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Maksudnya apa ini? Gimana dong? Gimana ceritanya? Karena itu nggak masuk ke akal Bang Zuma. Nah, pintar. Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal itu. Coba kita dengarkan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Yesus berseru. Coba, ini berseru. Ini artinya kalau zaman sekarang dia berseru, dia pakai toa. Tapi zaman itu belum ada toa, jadi dia nggak pakai toa. Yesus berseru, bukan berkata, tapi berseru. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jelas pun. Jelas ini. Memang aku kamu kenal. Coba. Orang mengenal Yesus, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku beda dengan aku. Aku kamu kenal, yang mengutusku kamu tidak kenal. Berarti aku dan yang mengutusku adalah beda. Tapi orang Kristen enggak kayak perempuan tadi itu. Wah, pokoknya Yesus itu Tuhan. Mana ceritanya? Dalilnya mengatakan tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku memang kamu kenal, tapi Dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Jadi ketika dikatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa, itu salah artinya kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yesus menyatakan perkataan sesuai dengan perintah Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan semuanya berasal dari Bapa. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, jelas itu. Amin, amin. Jadi sangat lucu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan Akulah guru dan Tuhan. Loh, lucu itu. Yesus berkata, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau aku berkata, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Akulah jalan kebenaran. Nah itu dia jalan menuju kepada Tuhan. Benarlah iman umat Islam bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Kebenaran kepada Bapa. Nah, Bapa itu Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu duta, Yesus utusan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk sebagai jalan penuntun Bani Israel menuju kepada Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan jalannya Nabi Musa. Maka Yesus datang, hei kalian jalanmu sesat, yang benar itu sini. Matius 23 nomor 1, jangan kau mengikuti orang-orang Yahudi, ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, ikuti aku. Aku menyatakan teori dan aku menyatakan praktek. Ikuti aku. Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengasihi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Tuh, jelas tuh. Amin. Kok amin terus dari tadi? Tapi masih Kristen. Gimana dong? Maksudnya Bang Zuma baca Alkitab, saya udah puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu Bang. Jadi saya hanya memberi peringatan aja. Saya membaca Bible itu karena ada hal menarik di sana. Apa itu? Adanya kontradiksi antara pengajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu ajanya.
Selain daripada itu, tak ada kepentingan saya. Saya nggak dibayar. Ya kan, ngomong kayak gini pun mataku sudah tertutup. Sebenarnya ini sudah setengah nyenyak ini. Gitu kawan. Iya Bang, cuma asik kok. Iya. Nah sekarang di dalam Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan. Perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda menyembah Yesus. Adakah firman yang mengajarkan menyembah Yesus yang terlontar dari mulutnya? Itu dulu. Anda mengibadahi Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Hei Yosi, ya paman, firman mana yang terlontar dari mulutku yang pernah aku katakan, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Firman mana itu wahai Yosi? Tunjukkan kepadaku. Selama aku datang di tengah-tengah muridku, aku penginjilan, tak pernah aku mengajarkan satu kata pun agar mereka beribadah menyembahku. Siapa rupanya kamu dan siapa rupanya mengajarkan kamu melakukan itu? Apa kira-kira jawaban saudara Yosi? Ya, kalau sang pencipta tidak pernah disuruh menyembah Bang. Oh, jangan salah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Elohim, Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain. Kalau seibarat kamu punya kekasih Bang, atau kamu punya istri, istrimu mengatakan, Bang Yosi, ya paman, jangan pernah ada wanita lain selain daripada aku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya istri Anda gila cinta, gila tidak mau diduakan. Artinya dia hanya ingin dicintai seorang diri. Jangan kau bikin wanita lain. Itu artinya Tuhan itu menuntut Anda untuk jangan menyembah kepada ilah lain. Itu jelas itu. Itu jelas. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan, jika ada seseorang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu sampai ia mati. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain, aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Begitu kawan. Nah, Yesus seketika memiliki murid-murid kelas yang sama. Murid-muridnya mengenal Yesus, gurunya ini hanya utusan Tuhan. Begitu sang guru pensiun dini pulang ke kampung halaman, yaitu ke langit, murid-muridnya dibasmi oleh Paulus. Lalu Paulus membuat kelas baru. Dia melantik dirinya sebagai guru di situ dan mengajarkan orang-orang untuk menyembah sang guru yang sudah pensiun dini tadi. Itu koplak namanya. Di zaman yang sudah sangat modern ini,
Internet bisa mudah diakses di mana-mana. Informasi bisa Anda makan dari manapun. Masih juga mempertuhankan manusia yang pernah hanya jadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Itu namanya kampret. Cekerut di Indonesia, adakah? Alamak. Pelan, paman. Iya, paman. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Cekrudut itu artinya bulu dengan bulu sudah saling sentuh. Cekrudut, bulu mata atas dengan bulu mata bawah udah saling sentuh, itu namanya cekrudut. Aduh. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Orang Bugis mengatakan cakarudu ila baco. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada intinya apa yang saya sampaikan ini hanya berharap supaya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hidup kita dalam beragama. Karena setelah kita kemudian meninggal dunia, jasad dan ruh sudah dipisahkan. Tak ada lagi ruang untuk tertawa, tak ada lagi ruang untuk berpikir, tak ada lagi ruang untuk untuk memilih. Tanah sudah menghimpit kita, berton berat tanah itu menghimpit badan. Kita tak berdaya apa-apa. Bang Som, ya, silakan. kenapa kalau orang beragama justru error ya? Jelasin. Maksudnya error itu gimana, Bang? Kebanyakan orang-orang yang beragama malah error. Nggak supel, bergaulnya nggak. Baik. Jelasin. Baik. Jadi orang beragama itu khususnya di Islam. Saya berbicara skala Islam ya. Kenapa kemudian orang beragama itu menurut saudara error? Saya mencoba untuk mentafsirkan kata error ini dengan tafsiran yang sederhana. Bisa jadi yang dimaksud di sini error adalah sombong. Bisa jadi yang dimaksud error di sini menganggap dirinya paling benar. Dan bisa jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan satu kemaksiatan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah dan juga manusia dan juga iblis itu dibuat bermusuhan. Begitu juga kitabnya Yahudi yang Anda pegang. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya bahwa ketika orang Islam ini taat kepada agamanya, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu menguber-uber. Kalau orang itu tidak dibuat berdosa pada pagi hari, maka dibuatnya siang hari. Kalau tidak berhasil siang hari, petang hari. Gak berhasil petang hari, maka malam hari. Gak berhasil, besok. Tak berhasil, maka orang itu dijatuhkan melalui anaknya. Anaknya digoda, orang tuanya hancur. Tidak jadi seperti itu lagi melalui istrinya. Itulah pekerjaan iblis. Selalu kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apapun. Tetapi orang yang tidak beragama di luar Islam, tidak ngapa-ngapain, tidak digoda lagi. Ngapain digoda? Wong sudah temannya pun. Bahkan kemudian orang-orang di luar Islam lebih kesetanan daripada setan. Jadi untuk apa digoda? Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda itu yang berada di jalan kebenaran. Makanya banyak orang-orang yang menurut pandangan kita orang beragama, lulusan pesantren, dia santri, tapi bermaksiat. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggunya. Kalau di luar daripada itu tidak diganggu lagi. Untuk apa diganggu? Sudah teman, sudah sahabat. Toh dia hanya, iblis ini hanya mencari teman. Yang sudah menjadi bagian dari temannya, tidak lagi diganggu. Makanya orang-orang Kristen itu cuma sekali seminggu, cuma datang menyanyi, anteng-anteng aja kan. Kata ada godaan. Mereka kemudian melakukan kemaksiatan bukan karena iblis lagi. Seperti misalnya, mereka melakukan satu keadaan-keadaan secara berkelompok. Misalnya banyaknya ditemukan tulang-tulang bayi. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan-kelakuan mereka terhadap teman-teman mereka sendiri dalam satu perkumpulan.
Ditemukan kan? Apakah mereka merasa dosa? Enggak, itu merasa santai-santai aja. Mereka minum khamar, mereka makan babi, makan anjing, makan monyet, makan gorila, makan ular naga. Apakah mereka merasa berdosa? Tidak, santai-santai aja. Kenapa? Karena tak ada lagi rasa itu. Disebabkan karena memang mereka dalam lingkarannya. Tapi kalau di Islam, makanya saya ditanya, Bang Suma kenapa enggak memperdalam bahasa Arab? Saya bukan tidak mau. Saya bisa belajar, paham, bisa belajar pelan-pelan. Toh saya tahu kaidah-kaidahnya. Tapi saya belum siap untuk itu. Kenapa? Jangan sampai kalau saya sudah mahir bahasa Arab, saya memandang orang lain itu rendah. Ilmu saya yang paling tinggi. Saya semakin sombong. Saya semakin angkuh. Merasa yang lain itu tak ada apa-apanya. Contoh, banyak orang yang kemudian merasa lebih pintar dari Bang Suma, melahirkan apa? Fitnah-fitnah terhadap Bang Suma. Saya pun takut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat boleh jadi kalau saya sudah bisa bahasa Arab, kutinggalkan berapologet di Indonesia. Saya berapologet di luar negeri. Kenapa? Karena saya menganggap ini apa sih rendah ini. Saya lulusan S3, saya bisa bahasa Ibrani, saya bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Aramaik. Apa sih kalian cuma berdebat dengan manusia-manusia terjemahan, itu aja, itu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu sangat berpotensi untuk sombong karena ilmunya. Sangat-sangat bisa berpotensi sombong karena ilmunya. Itu, dan saya belum bisa melumpuhkan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kita sudah pulang dari peperangan yang dahsyat dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Berperang terhadap diri sendiri. Ini untuk apa kemudian saya berbicara kalau ria, sombong, mau dibilang angkuh dan seterusnya? Untuk apa? Percuma. Mending dengan kesederhanaan seperti ini, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Kristen, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Islam. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Kalau saya tahu, saya sampaikan. Jadi begitu. Kenapa orang beragama Islam itu senantiasa demikian? Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan orang yang beriman untuk tidak beriman. Dan orang beriman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam bukan orang beriman, tapi hanya orang percaya, hanya orang yang memegang keyakinan saja. Level iman itu berbeda dengan yakin, level iman itu tidak berbeda dengan level percaya. Contoh, saya percaya Jokowi itu adalah presiden. Berbeda, saya beriman bahwa Jokowi itu presiden. Beda. Saya yakin Jokowi itu presiden. Saya beriman Jokowi itu presiden. Salah. Jadi iman itu levelnya di atas daripada yakin. Beriman itu levelnya di atas daripada percaya. Sedangkan di luar Islam, mereka hanya yakin, mereka hanya percaya. Tidak sampai kepada iman. Karena iman itu sama dengan akal. Sekali lagi, iman sama dengan akal. Sedangkan untuk menjadi Kristen, menuhankan orang yang sudah mati, tidak boleh pakai akal. Berarti itu hanyalah yakin dan percaya. Yakin, mati masuk surga, percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak sampai kepada iman. Demikian Bang. Aduh, capek aku. Ada enggak? Iya. Pura dewasa. Berarti Bang Suma mah bukan Islam. Kan bahasa Arab itu bahasa Allah. Oh, salah. Nggak bisa bahasa Arab berarti bukan Islam. Salah saudaraku. Betapa banyak kemudian pembangkang Rasulullah yang sesama dengan Rasulullah bisa bahasa Arab. Abu Lahab bisa bahasa Arab. Itu Abu Jahal bisa bahasa Arab. Orang-orang yang melakukan peperangan melawan Rasulullah semua mahir bahasa Arab. Tapi yang saya pakai adalah saya bisa membaca kitab suciku. Itu sudah cukup bagiku. Aku mampu membaca kitab suciku, itu sudah lebih dari cukup. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah bisa baca, udah memahami, sudah mengerti. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Saya sudah bisa baca, saya sudah mengerti. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub.
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bisa baca dan saya mengerti. Pendalaman bahasa Arab itu difungsikan untuk guru-guru yang levelnya jauh sudah lebih tinggi. Sedangkan saya hanyalah seorang penginjil jalanan. Sasaran-sasaran saya adalah teman-teman dari serigala-serigala buas dan serigala jinak seperti kalian. Demikian. Cakarudu nakamasi. Masih yang ngakodong cakarudu maine. Adakah? Adakah? Aman. Dinda Tahta. Aman. Ini, ayo Dinda, ayo Dinda. Mantap sekali guru saya sekaligus adik saya sudah bangun. Iya. Silakan Dek, kita Alhamdulillah. saling membackup. Saya makan sate dulu. Ada sate kudanil yang dibelikan ponaan tadi. Demikian. Mantap. Oke teman-teman, silakan. Saya tetap monitor di sini, meskipun saya bersedih karena saya dari tadi sendiri tadi. Masa kudanil bang, haram kudanil mah. Tenang. Oh iya. Iya, silakan. Saya nyimak Ada catatan. sambil saya makan sate sedikit ya. Ya. Oke. Oke, Nanti Bang Andi diumumkan juga tentang peringatan Hari Mu'alaf Sedunia Oh iya, yang kita akan adakan, yang akan kita adakan di tempat kita. Ya, tidak ada bayar ya, tidak membayar, gratis, silakan datang. Silakan Bang Andi. Dinda Tata Oke. diambil alih. Saya makan dulu sejenak sambil monitor. Silakan. Baik. Jadi sebelum Merdeka. Yes. Assalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kek. Iya juga. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa nanti pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember mendatang dipusatkan di kantor API di Makassar di Rumah Hobbit Bolangi binaan Bang Juma. Di sana ditunggu teman-teman kehadirannya. Jangan sampai ketinggalan wisata mualaf memperingati Hari Mualaf Sedunia. Yang ingin datang, monggo. Yang tidak ingin datang, boleh berpartisipasi melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Begitu. Ustaz Tata, kerja lagi Ustaz. Gantian. Enak juga. Satenya enak. Saya sampai subuh. Jangan, tetap Gurunda. Enggak, deh, saya lagi makan deh. Dengan enggak. Iya, tapi ikonnya tetap di layar lebar. Nah, gitu. gantian dong, ayo dong. Ini kan kita hiburan. Siapa komedi? Ada makanan Ustaz, ada Tobita ini. Host Enggak, mau tanya gini, nggak gini. host? Alfi Antoni, Kristen Islam bang. Kristen dia. Kalau Oke, host tahu lanjut. siapa yang Kristen, makanya moderator jangan menaikkan. Kalau hostnya tahu siapa yang mau komentarnya jelek. Ini Arianto, silakan. Mau nanya kalau Malam ini gini ya, saya akan memilih satu orang teman kita Kristen di sini. Pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Itu benar serius ini. Hadiahnya sangat menarik dan sangat tinggi. Saking menariknya, Anda bisa mengambil nanti di tempat yang paling tinggi. manusia hingga sekarang ayatnya di mana coba? Aku mau tahu ayatnya di mana Yesus manusia hingga sekarang. Lukas 22 nomor 69. Bunyinya gimana coba baca? Sampai bunyinya. mulai saat ini. 8. Ya itu juga. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oh. Bagaimana? Itu Masuki biar saya bukan arti yang sebenarnya itu anak buset manusia dah. di sebelah kanan. Bukan arti sebenarnya. Iya, anak manusia. Kiasan bang. Anak manusia juga kiasan. Anak manusia ini anak manusia waktu di bumi. Ya sekarang bukan lagi anak manusia, anak apa dia? Ya iya lagi dia kan Tuhan jadi kembali ke tempatnya yaitu di Ya, terus surga. anak Maria kemana? Hilang.
Begini kamu nanya tuh. Itu pemikiran Lanjut, Ustaz. pemikiran Bang Bapak Arianto, tunggu dulu. Kamu nanya lalu kita jawab. Kamu dengarkan dulu sampai selesai. Nanti dibantah. Gitu ya. Biar enak. Ayo pertanyaannya apa? Ayo Pak Rianto nanya, nanti Ustaz Tata yang jawab. Mau Bible, mau Al-Quran, mau hadis, silakan. Arianto. Tuk. Yusi, bangunin dia Ya, sih. Bangunin dia, coba. Ya Yuk. udah, wakilin aja. Oh ya, silakan. Haryanto kalau nggak ngomong saya turunkan ya, biar diganti Kristen yang lain. Arianto buka mic-nya itu loh. Aduh, mana nih? No. Ya Yusi, nanya deh apa mau ditanya Yusi. Ya udah, singkat aja. Kalau sekaligus nggak sholat masuk neraka, apa gimana tuh, nggak ngerti nih gue. Oke. Itu Jadi aja. meninggalkan sholat itu ada dua. Karena memang orang meninggalkan sholat memang dua itu. Pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka pemerintah wajib mentakjir dia, memberi hukuman, disuruh bertobat. Tapi dia tetap muslim. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, misalnya Bang Handi, kenapa tidak sholat? Kenapa orang tidak wajib? Murtad sudah dia. Karena murtad itu, kenapa dikatakan murtad? Karena tidak mewajibkan yang Allah wajibkan. Berarti kan tentang Allah. Wong udah tahu dalam Al-Quran, akimi sholat, torofain nahar wa zulafa, kerjakanlah sholat. Kok kita mengatakan tidak wajib? Berarti kan seakan-akan menentang Allah. Maka lihat dulu, orang meninggalkan sholat itu ditanya dulu karena apa. Kalau karena malas, tidak tahu lah tahta. Kok saya malas ya? Selalu bolong-bolong. Berarti dia masih meyakini sholat itu wajib. Maka dia hanya berdosa gitu. Berarti berdosa aja, nggak masuk Ya, neraka berdosa. itu mah. Ya, kalau ingin ditebus dosanya ya bertobat. Karena ajaran Samawi ini mengajarkan bertobat. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosanya akan dimaafkan kalau mau bertobat. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ajaran Samawi ini sama, bertobat. Makanya kata Yesus, Matius 4:17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi tidak ada tuh kita yang berdosa Tuhan disuruh turun mau disembelih darahnya. Tidak ada kayak gitu, ajaran pagan kayak gitu, tumbal namanya. Gitu. Berarti kalau agama Samawi berarti udah bener di surah Maryam bahwa Isa Al-Masih manusia suci yang akan naik ke surga. Suci Zakia di situ kan ya. Maksudnya gini loh, Isa itu dulunya diutus untuk Israel, tapi dia difitnah anak zina lah, ya. Terus ditolak, dihina, sehingga Allah meluruskan keyakinan mereka ini. Ibaratkan gini, hai Israel, kenapa dulu kamu menghina utusanku? Padahal dia manusia yang suci. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi walaupun Maria ini lahir tanpa ayah, dia suci. Karena dia seorang nabi. Tapi dituduh anak zina oleh orang Israel. Karena lahir tanpa ayah. Maka Al-Quran meluruskan, kalian kok menghina utusanku. Nah makanya ketika ditanya, tahta
Kenapa cuma Isa dalam Al-Quran manusia suci? Kok bukan Muhammad, bukan Musa yang tertulis? Karena Nabi Muhammad dan Musa tidak difitnah, dihormati. Sedangkan Isa mulai dia diutus, dihina terus dia, ditolak. Sehingga Al-Quran yang diluruskan Isa. Supaya mereka tidak salah paham orang yang menolak itu gitu. Keren dong ya. Ya keren lah, Nabi Isa keren. Mantap. Kalau Paulus malah mengutuk kan. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wow Wajihan banget. fid dunya wal akhirah. Jadi wajihan di situ terkemuka fid dunya, di dunia dengan kenabian karena dia seorang nabi, terkemuka. Di zamannya Musa terkemuka ya Musa. Di zamannya Yesus Isa ya wajihan fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka di dunia karena seorang nabi. Dan di akhirat dia bisa memberi syafaat kepada umatnya Israel. Kalau Nabi Muhammad seluruh dunia bisa memberi syafaat dia. Makanya ada hadis, orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Gitu. Kenapa cuma Nabi Isa yang dibilang kalimatullah, nggak ada nabi lain? Kalimatullah itu mudhaf ilaih, sama dengan Khalilullah, Baitullah, Saifullah, Kalimatullah, Kalamullah. Itu ada maksudnya. Misalnya Khalid bin Walid disebut Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Dia itu lihai memainkan pedang, panglima selalu menang kalau perang. Maka disebut Saifullah, pedangnya Allah. Terus juga kenapa Isa disebut Kalimatullah? Karena Allah ciptakan dia dengan kalimat, bukan dengan proses suami istri. Tapi dengan kalimat kun. Hamillah Maria, hamil. Ya jadilah Isa, jadi. Makanya ketika ada manusia yang lahirnya itu luar biasa, jangan langsung dituhankan. Apa kata Allah? Hei manusia, kalian ini kenapa mentuhankan Isa? Karena gara-gara aku ciptakan tanpa ayah. Padahal aku menciptakan manusia dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah. Sedangkan kalian semua umumnya dari ayah dan ibu. Apa tujuanku menciptakan berbeda-beda kayak gitu? Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa aku ini kuasa. Andai kan tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang satu nanti. Misalnya ditanya, Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa, Adam. Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa, Hawa. Tahta, apakah bisa Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa, Isa. Jadi lengkap kan? Ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia beragam. Gitu. Tapi kan yang tertulis di Quran cuman Isa. Inna Wakilnya. masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa sama dengan Adam. Ya, aku ciptakan dia dari tanah kemudian kun jadi. Gitu. Keren. Ya, Kenapa? keren lah. Kenapa cuman Isa yang diangkat ke surga, nggak ada nabi lain? Oke, kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad? Karena tugasnya Nabi Muhammad dan Musa selesai. Apa tugasnya utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Jangan dibesarin. Bang Juma tetap ikon kita itu. Oke. Kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad yang diturunkan lagi? Karena tugasnya Nabi Muhammad dan Musa selesai. Firman sudah disampaikan. Musa menjadi Taurat, dipakai Tauratnya oleh umatnya Israel. Nabi Muhammad diberi firman, menyampaikan, sudah disampaikan. Al-Quran sampai sekarang utuh. Giliran Isa diutus 3 tahun mau dibunuh. Apa kata dia? Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Akhirnya seakan-akan gini, untuk lucu-lucuan ini ya, seakan-akan gini, udahlah Isa, daripada kamu bunuh mau ditelanjangin sama Israel, ya udahlah kamu saya angkat, tak kasih tugas lagi, nanti saya turunkan di akhir zaman, nanti saya tugaskan untuk membunuh Dajjal.
Jadi, kenapa bukan Musa, bukan Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain? Karena nabi-nabi yang lain tugasnya selesai. Ibaratkan gini, Bang Juma mengutus saya ke Kalimantan, saya berhasil. Mengutus Bang Handi, Bang Juma ke Sumatera, Bang Handi berhasil. Giliran mengutus Bang Arif, Ustadz Arif ke Papua, gagal dia. Apa kata Bang Juma? Udah Ustadz Arif, kamu ini diutus, yang lainnya berhasil, kamu gagal. Ya udahlah, kamu tak pindah saja. Gitu. Tak pindah ke Jakarta. Kenapa? Cuma Ustadz Arif yang dipindah. Kok bukan tahta, bukan Handi? Karena tahta dengan Handi berhasil sudah. Ngapain? Gitu. Berarti paling keren Isa lah kalau Yang enggak paling banyak. keren dong, gagal. Gimana sih? Astaga, masa Quran dibilang gagal? Itu paling Yang keren. kan tadi udah bilang saya untuk lucu-lucuan kan secara akal kan. Iya, bener. Terus terakhir nih, udah malam, mau tanya terakhir nih. Halo, Iya, Pak Ustadz. Dika. Terakhir. Oh sampai subuh Yang- nih. Piket saya kemarin. ini dari Bang Yang- Juma dari jam 2 sampai subuh. Jangan tidur. Bang Juma dari Isya sampai jam 2 atau jam 1. Terus itu tugas Aduh. saya dari jam 1 sampai subuh. Ayo. Nih, tuh kan potong sih gue lupa mau nanya. Oh ini gue inget. Lupa. Apa tadi ya? Udah tahu. Aduh tuh kan Pak Ustadz potong sih. Ya udah Pak Ustadz sambung lupa lagi. Digertak gitu aja lupa. Apa namanya? Oh iya ingat. Yang kemarin gue tanya ke Bang Zuma. Kenapa? Jawabannya sama seperti yang Bang Juma sampaikan. Sudah ganti lagi. Ini bukan yang ini nih. Kenapa nggak ada surah ibunya Nabi Muhammad? Yang adanya surah Maria. Nama ibunya Isa. surat ini tergantung dengan ibaratkan apa ya, perikop. Ya, jadi nama-nama surat ini tergantung perikop. Misalnya sapi betina. Berarti ini perikop isinya sapi betina. Contohnya Al-Baqarah 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Qalu atatakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Di situ kan menjelaskan sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Contohnya lagi, di dalam surat jin. Kenapa ada surat jin? Karena menceritakan tentang jin. Ya, perikop itu. Contohnya surat jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni. Faqalu inna samina Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jadi, nama surat ini perikop. Ketika ini surat Baqarah, misalnya sapi betina, berarti mengkisahkan tentang Nabi Musa yang mana disuruh menyembelih sapi betina. Contohnya lagi, An-Naml, semut. Kok ada nama semut? Ini perikop. Berarti ayat 17-nya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin wal ins wa thairi fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Nah, semut kan? Ya, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi ketika Nabi Sulaiman dengan tentaranya ini berangkat berbaris, tiba-tiba ada semut di depannya banyak. Akhirnya Nabi Sulaiman berhenti. Kata tentara, wahai baginda, kenapa berhenti? Tunggu dulu, itu semut di depan itu loh. Biar mereka menghindar dulu.
Karena kalau kita tetap jalan, kena injak-injak mati semua nanti. Akhirnya diberi nama surat semut. Gitu. Itu perikop seakan-akan. Ya. Nah, surat Maryam karena menceritakan tentang Maryam. Ayat 1 sampai 17 tentang Zakaria. Lalu setelah itu Maryam, kisah Maryam dengan Isa. Gitu. Oke. Jadi surah paling keren lah itu ya. Gitu lagi. Berarti semut keren dong. Jin keren juga. Pak Ustadz, ini terakhir, udah paling terakhir nih. Nggak mau. Lanjut sampai subuh. Ini kan kalau kan itu awam tuh. Kira-kira Pak Ustadz tahu nggak penulis Quran siapa? Oke, penulis Al-Quran ini ada 10 tapi sebenarnya ada 60. Cuma saja yang sangat dikenal itu 10. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Inilah sekretarisnya Rasulullah ketika wahyu turun. 10 sahabat inilah, tapi yang sering ini Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Ini yang paling sering. Sebenarnya ada 60. Gitu. Oh, jadi itu juru tulisnya lah ya. Oh iyalah, keren kan? Keren. Yesus sudah mulai tulis, Yesus sudah ada yang hafal. Ya udah brother. Gak mau. Thank you, udah lanjut, enggak lanjut. Udah 1:30. Ya udahlah, saya nanti saya dapat tiket nih dari Gurunda ini sampai subuh. Ya. Nantilah kalau besok-besok istirahat banyak. Oke, thank you semua ya. Lanjut. Brotherku. Udahlah bang, ayolah bang, pura-pura nanya kayak ayolah. Biar jangan tuh, yuk. Suruh nanya kok takut, kok payah kali, Yusi. Dia nemu apa Yusi? Dia nemu apa sebenarnya? Yusi. Yoi, Dia nemu apa sebenarnya? Protestan. Tuan 3 Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Ini Rio ini Kristen apa gimana? Rio, dibuka mailnya Rio. Iya. Rio. Brother, Islam. thank you ya. Thank you udah diundang nih. Islam. Cabut dulu. Islam. Ya, Muslim bang, Muslim. Oh. Ferdinand sudah tidur apa gimana? Apa dari tadi menyimak Ferdinand dibuka mailnya? Ferdinand, apakah sudah sadar? Apakah sudah sadar? Mau mualaf? Ikuti jejakku Ferdinand. Ferdinand. Udah tidur Pak Ustadz. Itu kan sepi. Bawah banyak hotel Pak Ustadz. Yang tak naik ketik 1 ya, biar Kristen ketik 1 ya. Ya, Bang Boy, malam Bang Boy, oh 22, ketik 2 itu Islam. Kalau Kristen yang tak naik, soalnya banyak yang tak naik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang ya. Ya, salam kenal dari Bali ya Bang ya. Oke Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Ada sedikit, cuman nggak ada pertanyaan. Dengan adanya Roma seperti ini menambah ilmu dan ya menguatkan akidah. Cuman apa namanya, bisa berdoa biar sehat selalu para apologet. Ini yang buat permintaan nih. Yang naik yang Kristen ya Pak. Karena Gurunda kita sudah banyak Islam di atas semua.
Ya. Malam Bang Pendeka. Pandeka Bali. Pandeka Bali. Pandeka Bali. Halo. Pandeka Bali. Pandeka Bali. Berapa mana dulu kadang? Sudah kosong. Ya, yang Kristen ketik 1. Masih bunci lah. Masih di bawah aja. Pandeka Bali. Aduh. Apa ini? Minta naik kok. Ya, 2 slot untuk teman-teman Kristen ya, saudara. Yang Kristen ketik 1. Biasa, kalau nggak bisa naik bisa jambak. Ini yang minta naik ini Islam semua ini. Diurungi dulu teman-teman yang Muslim. Batalkan dulu lah biar saya tahu ini ada kerjaan ini. Ini 1 katanya Reski. Ya, naik Reski. Yang ketik 1 berarti Kristen ya. Itu siapa itu mau debat sama Bang Juma? Siapa? Jambak aja Ustaz. Iya, dah minta permintaan. Gini, Biasanya di privat akunnya. besok mulai dari Isya ya, dari tadi enak. Kasihan Gerunda itu ada waktunya istirahat lah. Kalau saya dengan Bang Mantan ini udah biasa sampai subuh. Coba naikin. Ya, yang minta naik yang Kristen aja ya saudara. Kita butuh narasumber dari Kristen. Ini Pak Ustadz ada Pak, udah di cancel minta naik masa-masa Pak Ustadz. Itu Kristen tuh apa itu? Ketik 1 Kristen ya, biasa jambak ya. Naikin aja. Oke, Rai, kamu udah ketik 1, saya jambak, naik, silakan. Ini Makassar ini kalau memang Kristen ketik 1, pastikan. Ini Makassar ini kalau memang Kristen. Islam dia, Islam. Iya kok, dia maksud udah saya cancel paksa-paksa dia. Udah langsung disapa Bang Ota biar Danu. Oke, Yang ada selamat malam Ray. Apa tuh? Ya, Kristen ya, kamu udah ketik 1 tadi. Siap diskusi ya, sama Pak Ustadz ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Iya. Ya, yang naik teman-teman Kristen aja ya. Tolong dibatalkan yang Muslim. Ayolah naik bertanya, kesempatan lo memperbaiki akal sehat. Ayo naik memperbaiki akal. Mana ada room oten? Silakan yang mau naik Muslim bertanya, nggak ada itu. Coba kalau ada room oten silakan Muslim naik bertanya. Waduh. Baru 1 pertanyaan udah modar. Ini Bang RR mau naik tapi Muslim ini. Mau Nggak minta, apa-apa. enggak mau hadir katanya ke mana? Ke Makassar. Ya udah naik aja dulu, siapa tahu. Ya silakan. Silakan Pak RR, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum, iya saya Muslim, mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan saya dengar info tadi bahwa akan ada acara di tanggal 24-25 ya Bang. Ya gede dikit suaranya Bang. Iya, ini tadi saya dengar pengumuman itu kan tanggal 24-25 ya Bang ya? Iya betul. Iya, saya cuma mau konfirmasi saja karena kebetulan saya mau cuti dari negeri, mau balik ke Indonesia, kebetulan mau ke Makassar, jadi
Saya berharap bisa hadir gitu bang. Ditunggu ya Ingin bang ya. tahu gimana bang? Ditunggu bang. Bisa Ya, cuma nanti. pengen tahu alamatnya gimana bang? Itu ada di Google Rumah Hobbit Bolangi. Atau abang boleh tulis nomor teleponku. Boleh bang. Ya. Bisa ada yang tahu nomor teleponku di bawah? Biar nggak kena kalau nyebut. Coba nunggu 1, 2, 3 menit. Ada yang tahu nomorku di bawah? Silakan diketik. Kalau nggak saya ngetik sendiri. Tunggu ya bang ya. Atau di DM aja bang sebentar bang, boleh? Gua nggak ngerti DM bang. Ini aja. Tunggu ya. Ini yang 7800 terakhir ya? Nah itu. Oke sebentar, saya screenshot banyak. Iya bang, kebetulan saya di luar negeri nih bang, saya sudah berapa kali ikut hadir naik, baru sekali sih naik. Abang Saya di selalu LN-nya ikut. mana bang? Gimana bang? Di luar negerinya mana bang? Di Afrika bang, di Afrika, di Ghana. Oh yang kemarin di Afrika itu ya, Masya Allah. Iya betul bang. Ya. Jadi alhamdulillah saya selalu setiap hari udahlah, pokoknya asal live itu ikut, asal live. Cuman nyimak aja di bawah terus, kayak orang gila gitu dengerin juga kadang-kadang. Ya nggak apa-apa lah bang, kan yang penting kita kan mau sehat kala-kalanya bang. Iya betul bang. Supaya dia bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Ya kan kebetulan kemarin aku juga bertanya bahwa kebetulan saya dari keluarga mualaf juga bang. Bahkan masih ada saudara saya yang pertama itu masih non muslim. Saya berusaha untuk muslimkan, makanya saya terus menerus belajar di sini bang. Kalau ada teman-teman dari sini mungkin yang bisa untuk membantu gitu, itu jauh lebih baik gitu bang. Abang di Indonesia di mana? Di Sulawesi bang, di Palopo kebetulan dekat. Oh Makassar. Palopo, oh, satu kampung Jipale itu ah. Iya, satu kampung. Cuma aslinya kan orang Toraja. Ya, Asli ya. orang Toraja. Orang tua dulunya Kristen gitu, tapi mereka ini mualaf, cuman masih ada saudara yang masih tetap bertahan gitu. Ya memang Toraja kan mayoritas bang ya. Betul bang. Itulah makanya. Tapi karena itu, saya juga bingung karena budayanya mereka di sana, apalagi yang masih di pedalaman gitu bang. Ya kurang tersentuh dakwah aja sih bang. Nah itu dia bang, itu yang saya maksud. Karena rata-rata keluarga saya dari kedua orang tua saya itu semuanya masih Kristen gitu bang. Ya oke bang, dihubungi HP saya aja ya, nanti informasinya. Ya. Siap bang, aku udah Oke, Bang. screenshot nomor HP-nya. Makasih banyak bang, oke makasih ya semuanya. Oke, ditunggu bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang RR. Ini ada lawannya Ustaz Hatta. Naikin. Ini bilang agama Islam cabul. Yuk. Gas Ustaz Hatta. Halo. Kalau tidak berakal terus tidak sopan ya saya turunkan gitu ya. Iya. Oke. Kamu menguasai ilmu apa? Tidak ada menguasai ilmu. Saya tidak orang berilmu. Tapi saya juga tidak kawin. Maksudnya tidak lebih punya satu istri. Kalau keluarganya Yesus tidak poligami, Tuhanmu nggak ada loh. Dari mana jalannya? Coba kasih tahu. Kan Coba kasih tahu. Ya diam. ayatnya. Lu diam dijelaskan. Nabi Daud itu istrinya berapa sampai keturunannya ke Bunda Maria? Silakan lu Ustaz. Nabi Daud istrinya satu. Bah. Ya Lu diam dulu dijelaskan ya. Lu napas lu bau babi, makanya jangan terlalu napas. Daripada kawin nabinya kokak. Yesus juga kawin botol. Jangan dilawan anak durhaka. Kan dia tahu deh. Dibilang Tuhan tapi Tuhan kawin itu. Ada datanya kok.
Bisa nggak sih nak yang sopan-sopan gitu? Ini anak kayak gini kalau misalnya ketemu sama kita di warung kopi, berani nggak nih ngomong kayak gini kira-kira? Tak bakarin rokok 10 sekalian gue jejel di mukanya, ya di mulutnya. Orang bilang naik sopan-sopan. Ayo naikin lagi bang. Ini yang kebanyakan Islam yang mau naik Bang Andi. Aduh. Gak apa-apa muslim lah ya, siapa tahu mau berbagi apa gitu. Siapa tahu ada keluhan, mau nanya apa gitu. Ya, malam Bang Walid. Malam Pak. Islam Kristen Bang. Aceh. Saya dari Aceh Bang. Ya, ada mau sampaikan? Nggak ada, cuma doa aja biar Berisik ini, hujan ya? Buset. Ya hujan. Doa aja Bang, biar apologi itu bisa berjalan lancar ya. Amin. Ya gitu aja Bang. Bang, makasih Bang ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mega, selamat pagi. Bu Mega, nggak nyaut diturunkan ya Bu Mega. Ini Makassar boleh minta naik. Ya Makassar naik Makassar. Assalamualaikum saudara-saudara semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini. Ya, aduh aku tuh kayak ini ngomongnya. Grogi ya gue ngomong sama abang-abangnya ini, orang-orang pintar. Tapi ya saran aja lah buat teman-teman yang di sini, gak kira agamanya apa gitu kan, yang mantau atau apa, tolong kita saling menghargai gitu kan. Mau kalian Kristen, mau kalian apa gitu kan, tolong jangan terlalu menghina atau apa gitu kan. Yang kalian hina itu adalah orang-orang adalah orang yang kami muliakan gitu kan. Tolong jangan terlalu buat kita tuh jadi kayak kesel atau apa gitu kan. Saling menghargai aja gitu. Kalau kalian tidak tahu, lebih baik diem. Bilang nabi kita itu nabi kita cabul dan sebagainya gitu kan. Tapi kalian juga tidak tahu nabi-nabi terdahulu istrinya berapa, kalian juga tidak tahu kan. Kenapa sih nabi kita yang kalian bilang cabul? Emang dia nabi kita itu memperkosa orang, anak orang apa gimana? Terus masalah yang di gereja-gereja kalian yang memperkosa anak kecil dan sebagainya itu gimana? Hindari kata-kata kalau kita bilang kalian cabul kan nanti. Bang, hindari kata-kata itu, nanti kena di YouTube. Oh iya. Ya, jangan. Oke. Ya intinya gitu. Nanti kalau kita bilang seperti itu nanti kalian malah marah juga gitu kan. Jadi tolong sering menghargai. Gitu ya. Oke, gitu aja Bang ya. Terima kasih. Oke. Makasih Bang ya. Ya. Makassar. Balik minta naik Makassar. Aduh. Udah naik kok diam aja.
Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, boleh balik minta naik bang. Saya sampaikan bang. Ya, anda pernah tinggalkan ini room, mendengar terus walaupun ngantuk apa tidak pernah tinggalkan. Ada mau sampaikan bang? Monitor terus. Oke. Itu aja bang. Banyak kali minta naik soalnya. Sedikit ada yang saya pertanyakan ini bosku. Jangan banyak kali bang, banyak minta orang yang mau mualat, misalnya umurnya 20 tahun nih, baru dia mau mualat, karena benar-benar keseriusannya mau masuk Islam. Apa benar itu selama 20 tahun, apakah dia pernah berdosa dan sebagainya dan bersihnya? Apakah itu dosanya terhapus setelah masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang yang kafir, kalau mereka bertobat masuk Islam, yufar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosanya yang berlalu dimaafkan. Udah. Mantap. Mantap sekali. Oke. Udah jelas bang ya? Iya. Oke. Silakan V, kalau mau naik V. Di bawah banyak DP kan V mau mualaf katanya. Itu tadi ada orang Makassar, itu orang Palopo tadi itu ya, yang dari kerja di luar negeri, keburu udah keluar. Yang minta naik itu naikin aja lah Bang Otawarah nanti, tapi jangan disuruh nerasi lama-lama. Iya, jangan panjang-panjang ya yang minta naik ya. Banyak kali yang soal yang minta naik di bawah. Biar cepat Bang Muhammad Nasution. Bang Muhammad Nasution. Aduh, minta naik kok diem. Bang Muhammad, soalnya banyak minta naik di bawah. Oke deh, turunkan ya. Kalau Muslim ingat ya Bang ya, kalau bertanya tentang apologi, tanya lagi. Oke silakan, Sagara dengan Lin. Perkenalkan Bang, agama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Dudin Ustadz. Ini Ustadz, saya mau bertanya, jika misalkan gini nih, kita cinta beda agama seperti itu ya. Terus si laki-lakinya ini Muslim, teman saya itu. Terus yang ceweknya oten. Misalkan kalau misalkan yang laki-laki ini, teman saya ini udah berpikir sempat mau pindah agama seperti itu ya. Nah, saya mengingatkan tapi beliau ini nggak mau mendengarkan karena udah buta oleh cinta gitu. Itu apa hukumnya Ustadz? Mungkin saya bertanya seperti itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Ya intinya Abang, kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya yang penting menasehati, masalah dia nerima enggak ya udah lepas sudah. Nah, yang penting Abang udah dah diem. Kalau bisa jangan diem, diingatkan. Kalau udah mau ya sudah. Berarti dia sudah ditakdirkan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi hidayah itu kalau Allah sudah berkehendak, seperti apapun orangnya, mau benci banget ke Islam, akhirnya senang dia masuk Islam. Begitu juga orang Islam. Kalau Allah cabut hidayahnya, mau dia seorang yang hafal Quran pun, kalau Allah cabut bisa murtad. Sehingga Abang tugasnya mengingatkan, setelah itu lepas sudah. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, ketika dia udah pindah ke non-muslim, dari muslim ke non-muslim kan. Nah, misalkan dia mau pindah lagi, itu seperti apa hukumnya? Masih bisa balik lagi atau gimana Ustadz? Itu aja sih. Ya bisa. Dalam Islam itu orang mau dosa apapun akan dimaafkan oleh Allah malam yugorgir, selagi belum sakaratul maut. Kalau sakaratul maut udah mau mati, bertobat, ditutup pintu tobat. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, maksudnya kiamat. Jadi kalau sudah kiamat, tahu berita, oh ini kayaknya waktu kiamat, lari ke masjid semua, ibadah, tidak ada gunanya. Cuma orang jangan pindah-pindah kayak gitu.
Takutnya nanti tidak sempat tobat, mati dalam keadaan kafir nanti. Tetapi misalnya ada orang ya, dia itu murtad 1 tahun, punya kewajiban mengkodok dia. Ya, karena dia itu awalnya muslim, kecuali dari lahir sudah non muslim dia. Sehingga walaupun dia umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, pas dia masuk Islam tidak punya dosa. Wong dia dari lahir Islam non muslimnya. Tapi kalau orang murtad, maka dia wajib dia mengkodoi itu apa yang dia tinggalkan. Wong dia udah tahu dulunya pernah muslim dia gitu. Makanya jangan mempermainkan agama. Tapi kalau ditanya apakah bisa orang pindah-pindah, tetap bisa, kan dia masih sehat, belum sakaratul maut. Cuma dia penyesalannya itu kepada Allah, harus benar-benar tobat nasuha dia. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang salah menyampaikan, enggak kamu pindah-pindah terus agama berapa kali, udah boleh pindah. Jangan gitu. Allah itu maha penerima maaf. Ya, harus tetap kita bilang bisa, tapi ingat ya, bertobatlah, dosamu banyak itu. Kamu permainkan agama. Sekarang masuk agama Islam dan ingat, jangan pernah lagi kamu permainkan agama. Tobatlah kepada Allah. Nah, langsung digituin. Jangan sampai, enggak, dalam Islam kalau sudah pernah musyrik tidak boleh. Ya, bukan gitu. Wah, intinya dalam Islam mau dosa apapun, selagi malam yugorgir, pintu tobat masih dibuka oleh Allah. Gitu intinya ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Karena berhubung udah banyak yang minta turun, saya izin turun ya Ustadz. Ya, saya mau bertanya seperti itu aja, buat tambah wawasan aja sih itu ya. Makasih Ustadz ya. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin turunin Ustadz, mohon maaf. Oke, tenang. Nah, ini ada liftnya, ini lift. Nah, turun. Nah, gitu. Nah, naik sendiri tidak bisa turun. Lanjut, mainkan lagi. Ferdinand ini gimana Ferdinand ini? Iya, ujung-ujungnya nanti setelah mendengarkan, iya masuk akal gitu. Dari kemarin masuk akal. Orang ngomong apa masuk akal gitu. Akal gitu. Arpan sama Arjuna. Bima. Halo Bima, dengan Arpan. Perkenalkan Bang. Ya Arpan. Oh Arjuna, Bima. Arjuna, halo. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Loh. Arpan? Kalau 3 kali berarti tidur Bang, turunkan. Milo. Diturunkan ya. Miko. Halo. Halo. Muatan apa Kristen Bang? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Muslim. Ya kan, kalau ada yang mau disampaikan Bang. Apa Bang? Masih kurang tahu. Ya tidur dulu Bang, nanti aja. Anak mama. Waduh. Langsung naikkan semua aja lah, biar kalau terlalu lama tidur nanti yang minta permintaan itu, biar cepat diturunkan. Oke, Bahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bang Bata. Ya. Sehat. Situ Maduranya mana Bang Bata? Ya orang Pasuruan Bang. Loh. Tunggu dulu, jangan langsung dicabut nyawanya. Gak ada, terus sendiri gimana tuh? Siapa yang nyabut nyawanya? Gak tahu. Malaikatnya nih. Saya Pasuruan Bang. Oke, kalau ada di bawah, saya orang Pasuruan ya, Madura KW. Bahasanya doang Madura. Sule. Bang Sule.
Oke. Penjaganya ini kejam, sadis. Nah, ada lagi. Kotak-kotak. Apa ini? Tulisannya kotak. Aduh. Nah, Arjuna. Oh, tadi terpental mungkin tadi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ustadz, saya mau bertanya. Tanya apa, Bang? Begini nih ya. Kemana? Oke. Yohanes. Hoten ya Pak. Yohanes malam. Pagi. Selamat malam. Pagi. Ya, malam, pagi. Silakan, Bang. Mau bertanya apa mau dialog? Bertanya aja. Oke, lanjut. Gas. Mau nanyakan yang dialog Musa kemarin, Pak. Terus kenapa Musa? Kata Bapak kan malaikat yang ngobrol sama Musa itu kan? Kan datanya jelas, Bang, datanya, Bang. Kan di Bible kan jelas itu, Pak, Tuhan itu. Ya, iya di Bible ini, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menambahkan Keluaran 9 ayat 1. Oke, terus Kisah Para Rasul 7:38. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Tambah lagi ya dalilnya ya, Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Oke, tak tambah lagi, satu kali lagi. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Ya udah, kita perang dalil kita. Abang punya dalil berapa? Saya punya Keluaran 9. Baca. Keluaran 9 ayat 1. Baca, kayak saya barusan. Itu kan jelas. Iya, baca, coba.